Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ketika mati dan hidup itu sudah sama, hidup dan mati sudah sama bagi Anda setelah melalui proses panjang yang tadi, maka Anda berarti sudah mengafirmasi, sudah mengalami sendiri hadis Nabi Muhammad SAW, mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum engkau mati, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, muhasabahlah, introspeksi dirilah engkau sebelum engkau dihisab. Jadi ketika hal itu sudah melekat, sudah menguasai hati, maka Anda ini sudah mencintai kematian sebagaimana Anda mencintai kehidupan, karena hidup dan mati sudah sama. Anda sudah benar-benar, sudah jujur di dalam kematian, sudah benar-benar menginginkan kematian. Anda benar-benar ingin muhasabah, ingin introspeksi diri. Anda tidak menginginkan derajat duniawi lagi. Anda tidak ingin disebut Tuhan dari segala manusia. Anda tidak ingin diagungkan, karena Anda sudah mati, Anda sudah lenyap. Jadi tentu saja untuk awal masuk ke dunia ini Anda takut. Walaupun Anda takut, tapi Anda akan mengalami hal ini, mengalami fase ketertib ini. Anda mengalami kematian. Karena tadi kan ini adalah kematian ikhtiari, kematian pilihan. Tapi Anda benar-benar akan mati, ruh akan dicabut dari badan dan masuk ke dalam kubur, di dalam kegelapan. Apa hubungannya dengan kegelapan? Ya karena di dalam ini kita dari awal itu berbicara tentang zikir dalam khalwat, di dalam kamar yang gelap, di dalam atau memejamkan mata sehingga gelap dan menyaksikan keajaiban yang tadi. Jadi ruh Anda akan dicabut, lalu Anda masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur itu Anda mencari-cari, dalam kegelapan kubur itu Anda mencari cahaya. Sudah dari awal lagi kan, jadi cahaya menjadi cahaya. Ketika Anda menemukan cahaya, cahaya itu akan menerangi kuburan. Maksudnya ketika menemukan cahaya apa itu? Cahaya miskat. Dari cahaya miskat itu Anda mendekati, masuk, dan misalnya setelah mendekati miskat Anda memasuki alam mahsyar. Alam mahsyar, lalu menemukan cahaya, masuk ke cahaya surga. Setelah melihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, seperti yang tadi kan, surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Anda sudah menyaksikan keindahan-keindahan, Anda kembali lagi tidak menginginkan keindahan-keindahan itu, tapi ingin mencari Tuhan keindahan itu, Tuhan dari keindahan itu, Tuhan dari surga, Tuhan dari segala macam yang tidak pernah Anda lihat. Terus Anda prosesnya sama seperti yang tadi itu, terus itu, sehingga Anda hanya menginginkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lain lalai, tetapi Anda terus berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hal itu semua siapa? Yaitu orang yang liman talaqad dunya, orang yang sudah cerai dengan dunia, sudah mentelak dunia. Tentu ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan capek, membutuhkan lesu, membutuhkan usaha keras, membutuhkan manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan menemukan. Makanya jahid tusyahid kullal fawaid, bersungguh-sungguhlah, maka Anda akan menyaksikan seluruh keajaiban tadi itu, seluruh keajaiban perjalanan, sehingga benar-benar hanya ingin fana di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya benar-benar butuh capek gitu, butuh
butuh usaha keras. Bukankah Anda sudah mendengar atau mengetahui bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tidak pernah memikirkan kenapa Rasulullah SAW itu beribadah pada malam hari hingga kedua kakinya bengkak? Itu adalah usaha keras dari Nabi Muhammad SAW. Itu beliau Nabi Muhammad SAW bukan beribadah untuk surga, tetapi itu adalah untuk ar-rafiqul a'la. Kenapa Nabi Muhammad tidak bersusah payah hingga kedua kakinya itu bengkak? Bukan untuk surga, karena memang surga ini sudah diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga misalnya jika beliau memang menghendaki surga, berarti seharusnya beliau tidur dan istirahat, karena surga itu memang diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi bercapek-capeknya Nabi hingga kedua kakinya bengkak, itu sebagaimana sabda Nabi, afala akun abdan syakura, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semuanya, jika kita pikirkan dari awal hingga akhir, maka itu tiada lain tiada bukan adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin fana di dalam Allah, lenyap untuk dekat dengan Allah, nur ala nur. Lalu pertanyaannya sebenarnya adalah apa yang sudah kita korbankan untuk mengalami semua itu. Ini jadi akhir-akhirnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kembali secara ittirori, secara dipaksa oleh malaikat maut, nah, kita ini berusaha dari sekarang untuk memfanakan diri terus, berzikir dengan tentu saja dengan bimbingan seorang pelatih, atau dalam thariqah disebut dengan bimbingan seorang mursyid atau syekh. Jadi demikian, ini bukan sebagai informasi, tapi itu difahami secara praktek, secara zauk sendiri. Demikian, bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.